Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini Vicky Tanaka akan membawakan sebuah kisah mistis kembali, yaitu sebuah kisah mistis dari seorang pria yang sewaktu dirinya kecil dahulu pernah digondol oleh kolong wewe. Pria tersebut bernama Ihsan. Sewaktu kecil ia tinggal di kampung yang masih memiliki banyak hutan, jauh dari keramaian dan jauh dari kemajuan. Apalagi tahun itu masih di tahun 70-an. Belum banyak relokasi dan pembukaan hutan sebagai hunian, ditambah dengan pemerataan penduduk yang belum sepenuhnya merata. Dan kolong wewe sendiri adalah sejenis makhluk halus yang tinggal di dalam hutan, yang memiliki hasrat akan anak-anak dan mempunyai sifat jahil kepada manusia, terkhususnya anak-anak. Cerita dimulai saat Ihsan bermain bersama teman-teman sekampungnya. Ada sebuah permainan yang dimainkan mereka, permainan cangkalium, yaitu sebuah permainan petak umpet yang kedapatan tempat sembunyinya akan ditebak namanya dan memutarkan kaki di kaleng yang sudah ditentukan tempatnya. Dengan cara berlari lalu memutar kaki di atas kaleng dan menyebut nama dari peserta yang ketahuan. Ketika itu permainan dilakukan sekitar pukul 4 sore. Anak-anak seusianya banyak yang bermain. Mereka semua bermain di sebuah rumah salah satu peserta. Kebetulan rumah-rumah di sana yang jaraknya berjauhan dari rumah-rumah lainnya membuat tempat bersembunyi satu-satunya ialah hutan dan area belakang rumah. Ketika itu Ihsan sebagai pesertanya. Permainan pun berlangsung seru, ada juga beberapa anak yang sudah kedapatan tempat bersembunyinya. Ihsan yang polos pun memilih pindah tempat bersembunyi agar dirinya tidak mudah ditemukan. Tanpa Ihsan sadari dan ketika itu nalarnya belum jalan, ia berlari menuju hutan yang lumayan dalam ke sana. Lalu ia menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi, bukan pepohonan ataupun batu besar, melainkan pondok dari tempat mesin genset yang berada di dalam hutan. Mesin itu sendiri akan dihidupkan ketika jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Lalu akan dimatikan saat sudah pukul 10 malam. Saat sedang bersembunyi itulah Ihsan mendengar nama-nama dari beberapa temannya yang sudah ketahuan. Hal itu membuat Ihsan adalah satu-satunya peserta yang belum tertangkap. Ihsan pun senyum-senyum sendiri. Ia bangga ketika dirinya belum juga ditemukan, dan akan membuat ia menjadi pahlawan yang akan membebaskan teman-temannya dengan cara diam-diam lalu menendang kaleng tersebut. Namun sayangnya Ihsan yang sedang bersembunyi tidak menyadari jika waktu semakin mendekati maghrib. Lalu di tempat lain ternyata anak-anak yang kesulitan mencari Ihsan menganggap jika Ihsan sudah pulang duluan, membuat semua peserta menjadi sepakat mengakhiri permainan dan memilih pulang karena waktu sudah sangat sore. Suara pun menjadi senyap, tidak ada suara-suara apapun di depan sana. Saat Ihsan keluar untuk mengintip, Ihsan tak menyadari jika ada sesuatu di belakangnya yang berdiri mengangkang. Mesin ketika itu belum dihidupkan. Perlahan-lahan Ihsan bergerak. Betapa terkejutnya Ihsan ketika wajah yang begitu pucat pasi itu muncul di sisi lain dari pondok tersebut. Sosok itu dengan cepat menangkap Ihsan dan membuat Ihsan tak bisa bergerak ataupun berteriak. Sosok itu bak sesosok makhluk yang kita sebut dengan kuntilanak. Namun sebenarnya ia bukanlah kuntilanak. Tak lama kemudian datanglah seorang bapak-bapak yang berjalan dari arah pintu dapur untuk menghidupkan gensetnya. Namun sungguh sayang, Ihsan yang tak bisa meminta tolong harus terdiam dalam dekapan makhluk itu. Sampailah mesin itu hidup dan si bapak tersebut kembali pulang ke rumahnya. Ketika azan maghrib telah berkumandang, Ihsan kecil telah jauh dibawa oleh makhluk halus itu, jauh ke dalam hutan. Makhluk itu melayang bak sebuah kapas yang diterbangkan oleh angin. Di sela-sela pepohonan ia bergerak dengan cepat, melesat ke sana kemari, sembari Ihsan yang terus meronta-ronta. Namun upayanya sama sekali tak bisa membebaskannya. Di tempat lain saat itu ketika admin diperdengarkan oleh cerita sang bunda, beliau bernama Ibu Heni. Sekarang telah berkepala 4. Beliau bercerita ketika itu karena sampai maghrib Ihsan tak kunjung juga pulang. Ibu Heni yang menjadi khawatir pun mencari dari rumah ke rumah dengan berjalan kaki, menanyakan anaknya pada anak-anak lainnya. Namun mereka juga tidak mengetahuinya. Setiap rumah ia jejaki sampai ke rumah tempat-tempat mereka bermain sebelumnya. Dan ketika itu pemilik rumah juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Semakin lama setiap detiknya Ibu Heni semakin khawatir sekali. Beberapa warga dan para pemudanya ia mintai pertolongan.
Termasuk juga ayah Ihsan dengan beberapa bapak-bapak mencari sampai ke sungai-sungai dan daerah persawahan. Jam semakin malam, pada isya pun sudah terlewati. Akan tetapi masih belum juga ditemukan. Pada saat itu mereka yang mencari belum bertemu dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng sendiri datangnya sekitar pukul 11 malam setelah dijemput oleh bayan desa. Bayan atau pemimpin lah ibaratnya di sebuah kampung. Sedangkan Pak Sugeng adalah orang yang dipercayai memiliki mata batin untuk melihat hal-hal gaib. Beliau dipanggil kala sudah mengalami kebuntuan. Kembali ke cerita di mana saat itu dilanjutkan oleh Ihsan. Saat Ihsan digondol oleh Kolong Wewe ketika itu, ia dibawa oleh Kolong Wewe ke sebuah tempat yang Ihsan sendiri belum mengetahui di mana tempatnya. Karena melihat sekitarnya, ini bukanlah seperti alam manusia lagi. Tempat tersebut seperti lembah yang dipenuhi oleh kabut. Bukit-bukit menjulang tinggi di sekelilingnya, serta banyak hewan-hewan seperti kelelawar berterbangan. Suasananya gelap berkabut seperti asap, serta yang tidak kalah merinding ada sebuah kehidupan di lembah itu. Lampu-lampu yang terbuat dari tengkorak kepala hewan tercancang-cancang di pinggir-pinggir aliran air. Lalu Ihsan pun dibawa tepat di depan mulut gua, yang baunya sendiri seperti kapur barus, kuat dan sangat menyengat. Ihsan pun dilemparkan di sana, dan disuruh untuk berjalan di lorong gua tersebut, di mana setiap makhluk yang melewatinya seakan ingin melumatnya dengan menjulurkan lidah-lidah mereka. Telinga mereka panjang seperti kelinci, mata mereka seperti buah anggur yang merah. Ukuran tubuh mereka sangat mungil, mungkin sebesar umur anak 7 tahunan. Namun keganasan dan bentuk rupa seperti itu sudah lebih dari cukup untuk menakuti. Ihsan yang hanya menangis sembari berjalan, akhirnya berhenti di sebuah ruangan. Ruangan itu remang-remang dengan sesosok makhluk yang seperti menculik dirinya. Ia wanita, namun dengan muka yang hancur. Payudara mereka besar, menjuntai sampai ke tanah. Baju yang mereka kenakan persis seperti gaun, namun dengan ukuran yang besar, seperti hordeng, di mana setiap mereka membelakangi ekor seperti binatang terlihat dari mereka. Mereka juga sama ada yang berjenis perempuan dan laki-laki, dengan perwujudan yang sama-sama menyeramkan. Ihsan yang terus menangis karena ketakutan akhirnya dibalurkan seperti tepung. Setelah selesai diberikan kepada makhluk yang berbaring dan terus melahirkan, Ihsan digepit di antara kedua payudaranya, sembari ubun-ubun Ihsan terus diurapi. Seingat Ihsan saat itu beberapa kali ia ditampakkan makhluk yang menjijikkan keluar dari rahim iblis wanita itu. Setelah lahir ia langsung bisa berjalan dan mengeluarkan sihir. Ihsan yang mengalami histeris dan beberapa kali kejang dikarenakan ketakutan dengan apa yang dilihatnya, dan terus menerima urapan dari iblis itu. Sedangkan di dunia nyata sendiri warga-warga mulai antusias ikut mencari keberadaan Ihsan. 4 jam sudah pencarian itu di seluruh kampung, hasilnya nihil. Dengan inisiatif seorang bayan desa atau kampung untuk menjemput Pak Sugeng. Pak Sugeng tinggal di desa atau kampung yang berbeda kala itu. Tepatnya pukul jam 9 malam lewat, Pak Bayan segera menjemput Pak Sugeng. Karena hatinya merasa jika seorang anak tidak ditemukan atau hilang, apalagi benar-benar menyangkut dengan urusan gaib, pastilah Pak Sugeng orang yang tepat. Ujar Pak Bayan dalam hatinya. Singkat ceritanya Pak Sugeng sudah dijemput, dan sudah berada di rumah Ibu Heni. Dengan antusias dan ramai warga turut menyaksikan. Setelah masuk ke halaman rumah, Pak Sugeng meminta agar semua orang untuk tidak mendekat. Bayan pun mengatakan pada Bu Heni, semoga ini bisa membantu. Pak Sugeng pun permisi terlebih dahulu dengan empunya rumah. Sebagaimana tumindak lelaku seorang tamu pada semestinya, Pak Sugeng pun segera melakukan penerawangan dengan media baskom yang diisi oleh air dan bunga-bunga. Air itu sama sekali tak bergejolak atau menunjukkan perubahan sifat dan warna. Namun semuanya tampak jelas di mata Pak Sugeng. Selesai sudah Pak Sugeng melihat itu semua, dan Pak Sugeng meminta kepada bayan desa untuk memerintahkan masyarakat atau warga pulang ke rumahnya masing-masing untuk mengambil tampa, yaitu tempat yang biasa digunakan untuk menampi beras yang kotor. Untuk apa Pak? Ucap Ibu Heni waktu itu. Pak Bayan pun menyampaikan kepada Bu Heni untuk menurutinya saja, berikut dengan seluruh warga yang minta ikut berpartisipasi. Setelah selesai dan semua warga kembali ke rumah Ibu Heni, mereka semua melakukan arak-arakan di pinggir hutan. Nyala-nyala obor menerangi pinggiran hutan itu, sambil terus meneriakkan namanya.
Pak Sugeng mulai merapalkan mantra-mantra di depan hutan di samping rumah tempat anak itu bermain tadi sore. Entahlah, ujar Ibu Heni saat bercerita. Kata si Bayan dulu, Pak Sugeng sedang membuka pagar gaib yang dibuat oleh makhluk halus itu. Tak berselang lama dari komat kamit itu, hutan pun menjadi ada angin yang datang dengan cepat. Dari kecepatannya membuat beberapa dahan pepohonan bergoyang mengikuti arah angin tersebut. Sayangnya saat itu hanya Pak Sugeng yang bisa melihatnya. Sedangkan para warga diminta untuk memasuki hutan sembari terus membunyikan bunyian dari alat menampi beras itu. Bu Heni dan Ayah Ihsan terpaku melihat Pak Sugeng yang berbicara dengan makhluk yang berdiri di atas pepohonan. Namun mata mereka tak bisa untuk melihat perawakan makhluk itu, sampai Pak Sugeng mengusap wajah mereka, yaitu wajah Bu Heni dan Ayah Ihsan. Setelah selesai dari pembicaraan itu, intinya bangsa mereka ingin diberikan semacam sesajen untuk menukarkan ihsan yang telah mereka bawa. Pak Sugeng, orang yang beragama pun menolaknya, karena itu sudah menyalahi dan itu sudah termasuk ke dalam syirik. Karena tak ada mufakat, makhluk itu pergi dan tak mengindahkan ancaman dari Pak Sugeng. Sampai waktunya, Pak Sugeng seolah melihat ihsan yang telah berubah sedikit demi sedikit, menjadi seperti makhluk-makhluk itu. Tidak secara fisik lahirianya, melainkan ihsan meminum air susu makhluk tersebut, yang akan membuat hatinya dan jiwanya mengalami keras dan mudah goncang batinnya. Tak ada pilihan lain, Pak Sugeng masuk ke dalam hutan menyusul mereka yang sudah lebih dulu berada di sana. Di tempat lain dalam ingatan ihsan menjadi manut dan menuruti semua perlakuan makhluk itu. Bahkan ihsan telah memakan bangkai dan meminum darah binatang di sana. Tak sampai di situ, ihsan mengalami gejolak seperti penolakan di dalam batinnya, membuat makhluk-makhluk gaib itu terus mengurapinya. Di tempat lain, Pak Sugeng berlari menuju sebuah pohon yang paling besar di sana. Lalu ia membacakan beberapa doa yang membuat alam itu seperti berguncang. Guncangan itu sendiri ihsan ceritakan, dan sejalan dengan cerita Ibu Heni soal Pak Sugeng yang membaca beberapa ayat-ayat suci di depan pohon, dan mengatakan jika di alam sana terjadi guncangan. Hal itu juga diverifikasi oleh ihsan. Ketika itu di alam sana pun terjadi goncangan yang amat dahsyat. Dalam pengakuan ihsan, ia pun tersadar dan memuntahkan semua isi perutnya. Lalu makhluk itu melemparkan ihsan keluar dari mulut gua. Tak lama setelah itu, para warga menemukan ihsan di dekat aliran sungai dengan pakaian yang lusuh dan dipenuhi darah serta lendir yang menjijikkan. Teriakan-teriakan warga yang menemukan membuat Pak Sugeng dan Ibu Heni serta Ayah Ihsan berlari mengejarnya. Setelah bertemu, ihsan langsung ditekan perutnya. Alhasil semua barang-barang menjijikkan itu keluar dari perutnya. Menurut ihsan, ia tak sadar memakan itu semua. Dengan tubuh yang lemas, ihsan dibopong ayahnya untuk pulang. Setelah sampai di rumah, ihsan langsung digerucuki oleh air dari sumur dan didoakan bersama warga agar hilang pengaruh-pengaruh sihir dari makhluk itu. Sampai di mana saat itu ihsan untuk terakhir kalinya ia memuntahkan cairan kuning yang kental. Entah apa itu. Lalu ia diberikan air kelapa saat itu juga yang sudah dipersiapkan. Setelah itu beberapa warga mulai pulang karena telah larut malam. Tinggallah Pak Sugeng, Ayah Ihsan, dan Pak Bayan yang masih duduk di luar. Sedangkan Ihsan dibaringkan di ruang tamu. Itulah cerita Ihsan yang pernah digondol oleh Kolong Wewe semasa kecil. Kini Ihsan sudah berkeluarga dan orang tuanya pun sudah lansia. Admin mendapatkan cerita ini dari penuturan Ihsan saat admin berkunjung ke rumahnya melalui email yang dikirimkan oleh teman Ihsan.